Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurfaiza dari kelas 4D Administrasi Negara, ingin menjelaskan tentang konsep pembangunan dan modernisasi. Perubahan sosial yang direncanakan seringkali disebut dengan pembangunan. Konsep pembangunan mengandung makna sebuah perubahan positif yang direncanakan, terarah, dan dilakukan dengan sadar atau dalam keadaan yang disengaja. Konsep pembangunan dalam beberapa hal seringkali saling bersamaan dengan konsep modernisasi. Karena itu, seringkali orang menggunakan kata pembangunan yang di dalamnya terdapat unsur-unsur modernisasi. Begitu pula, kata modernisasi sering digunakan tumpang tindih dengan kata pembangunan. Modernisasi menimbulkan perubahan dalam kehidupan. Oleh karena itu, modernisasi sangat diharapkan berlangsungnya oleh masyarakat. Bahkan, bagi pemerintah merupakan suatu proses yang sedang diusahakan secara terarah. Menurut salah satu ahli yaitu Konjaningrat, pengertian modernisasi merupakan usaha penyesuaian hidup dengan konstelasi dunia sekarang ini. Hal itu berarti bahwa untuk mencapai tingkat modern harus berpedoman kepada dunia sekitar yang mengalami kemajuan. Modernisasi yang telah dilandasi oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak hanya bersifat fisik material saja, melainkan lebih jauh daripada itu, yaitu dengan dilandasi oleh sikap mental yang mendalam. Selanjutnya ada syarat-syarat modernisasi. Modernisasi dapat terwujud melalui beberapa syarat, yaitu yang pertama, cara berpikir ilmiah yang institutionalized, baik kelas penguasa maupun masyarakat. Yang kedua, ada administrasi negara yang baik yang benar-benar mewujudkan birokrasi. Yang ketiga, adanya sistem pengumpulan data yang baik dan teratur yang terpusat pada suatu atau lembaga tertentu. Dan yang keempat, penciptaan iklim yang baik dan teratur dari masyarakat terhadap modernisasi dengan cara penggunaan alat komunikasi. Hal ini harus dilakukan tahap demi tahap, karena banyak sangkut pautnya dengan sistem kepercayaan. Dan yang kelima, ada tingkat organisasi yang tinggi, yaitu adanya pembagian kerja, efisiensi dan efektivitas kerja. Yang keenam, adanya keseimbangan antara sentralisasi dan desentralisasi. Untuk yang selanjutnya ada ciri-ciri modernisasi. Modern merupakan salah satu model kehidupan yang ditandai dengan ciri-ciri modern. Yang pertama, naturitas kebutuhan material dan ajang persaingan kebutuhan manusia. Yang kedua, kemajuan teknologi dan industrialisasi, individualisasi, sekularisasi, diferensiasi, dan akulturasi. Yang ketiga, modern banyak memberikan kemudahan bagi manusia. Yang keempat, berkat jasanya hampir semua keinginan manusia terpenuhi. Yang kelima, modernisasi juga melahirkan teori baru. Yang keenam, mekanisme masyarakat berubah menuju prinsip dan logika ekonomi serta orientasi keberadaan yang berlebihan. Dan yang ketujuh, ada kehidupan seseorang, perhatian religiusnya dicurahkan untuk bekerja dan menumpuk kekayaan. Selanjutnya ada contoh kasus, yaitu dampak modernisasi terhadap perubahan sosial masyarakat tani di Desa Ujung Tanjung, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat. Perubahan yang terjadi pada pola pikir dan perilaku masyarakat Desa Ujung Tanjung di satu sisi menerima modernisasi di bidang pertanian. Namun, di sisi lain, mereka tetap memegang teguh nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang dianut. Transformasi pertanian yang terjadi hanya sebatas pada cara produksi tanpa mengubah struktur sosial masyarakat. Modernisasi pertanian membawa dampak pada berkurangnya kebutuhan tenaga kerja.
Tenaga kerja manusia dan hewan dapat didukung oleh mesin-mesin modern seperti traktor, pompa air, mesin pengering jagung, dan padi. Ramalan Marx tentang pembentukan modal produksi kapitalis tidak terbukti pada masyarakat desa Ujung Tanjung. Konsep kepemilikan alat produksi masih mempertahankan tradisi yang telah ada. Kepemilikan antara alat produksi didasarkan oleh komunitas kepemilikan, sehingga tidak ada satu pihak pun yang menjadi penguasa alat produksi. Masyarakat tani desa Ujung Tanjung umumnya lebih berorientasi pada sosial kemasyarakatan yang mewujudkan dengan tradisi gotong royong dalam mereka. Jadi, bertani bukan hanya sekedar aktivitas ekonomi, melainkan sudah menjadi budaya hidup yang syarat dengan nilai-nilai sosial budaya masyarakat lokal.